Bupenda maupun peraturan bupati. Kemudian untuk FPKK, tadi disampaikan juga oleh narasumber yang pertama bahwa untuk FPKK ini tidak hanya tingkat provinsi atau kabupaten dan kota, tetapi juga sampai ke desa. Kemudian PAPBN dan Puspaga juga eksis di dalam perlindungan perempuan dan anak. Juga ada kampung KB yang ramah anak dan responsif gender. Yang keempat, Sleman ini juga mempunyai sistem informasi korban kekerasan perempuan dan anak. Ini bisa diakses siapa saja yang kemudian untuk tren terjadinya kekerasan, kalau kita cermati dari gambar tadi, ini bahwa dari tahun 2017 sampai 2019 ini trennya sudah menurun. Tetapi karena situasi dan kondisi yang sekarang ini memang harus betul-betul diupayakan agar tidak terjadi kenaikan. Dan upaya itu sudah dilakukan antara lain dengan sosialisasi, edukasi untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan berbagai cara. Sosialisasi dan edukasi ini dengan memanfaatkan jaring, kemudian memanfaatkan mobil perlindungan, mobil penerangan, kemudian FAD, forum anak daerah ini juga dimanfaatkan, kemudian Puspaga, anggota jaring yang lain. Baik, tiba saatnya kita untuk buka diskusi. Kalau dari Bapak Ibu sekalian yang mengikuti forum ini ada pertanyaan atau mungkin masukan, kami persilahkan. Nanti mohon bisa disebutkan nama dan juga pertanyaan atau masukan disampaikan kepada narasumber yang lain. Itu mungkin 3 penanya atau yang memberikan masukan. Pada yang pertama, kami persilahkan. Adakah yang mau bertanya? Ya, kelihatan. Mungkin bisa dibacakan. Ya, itu. Nggak kelihatan responnya. Kelihatan. Ditayangkan aja responnya. Mungkin bisa dibantu untuk menampilkan gambar penanya dari UGM, mohon maaf. Ini tidak kelihatan juga. Atau memang belum ada yang menyampaikan pertanyaan atau masukan? Baik, ini ada ini dari Ibu atau Mbak Ibu Teresia Wulandari. Ini ada pertanyaan terkait sejauh pengamatan Ibu, apakah selama masa pandemi ini pengawasan sosial terhadap aksi tindak kekerasan anak dan perempuan tetap berjalan? Ataukah situasi ini merubah pola pengawasan sosial, mengingat adanya anjuran pembatasan kontak dengan warga sekitar? Ini audio kurang jernih dan tidak lebih lancar dari sebelumnya. Mohon maaf. Ini mungkin dari Bu Sari maupun dari Bu Magrinda bisa menyampaikan jawaban. Kami persilakan yang pertama Bu Sari mungkin. Mohon maaf, ini kameranya tambahan. Ya, baik, terima kasih Bu Wulan atau Mbak Wulan ini. Saya kira
ini pertanyaan yang bagus ya, mengenai apakah selama social distancing ini pengawasan sosial terhadap aksi tindak kekerasan anak dan perempuan itu berjalan. Saya kira kalau kita bercermin dari adanya laporan ataupun juga permohonan untuk perlindungan ke P2T P2A, saya melihat bahwa pengawasan tetap ada, hanya mungkin intensitasnya tidak sekuat ketika situasi normal. Mengingat masyarakat juga ada yang takut ketika melanggar prinsip-prinsip protokol kesehatan, sehingga ketika tahu bahwa ada persoalan-persoalan kekerasan di sekitarnya tidak sebegitu responsif seperti halnya ketika situasi itu sedang dalam keadaan normal. Tapi bahwa pengawasan sosial masih ada, terbukti masih ada 1-2 yang tetap ya melaporkan adanya tindak kekerasan. Kemudian mungkin ini yang saya kira ke depan perlu ada kerjasama yang lebih baik di antara masyarakat juga, bahwa yang paling dekat itu adalah ya minimal keluarga terlebih dahulu, dan kemudian sekitar dari keluarga itu bisa melakukan pengawasan sosial ketika ada hal yang dirasa tidak normal terjadi di sekitarnya. Nah, itu yang paling mudah. Kalau yang agak tidak berhubungan langsung ini agak sulit ya. Terutama kalau di rumah itu kan sekarang dengan situasi anak harus belajar di rumah, sementara ada persoalan banyak tugas, ada keterbatasan data, orang tuanya sendiri juga mungkin ada kesulitan untuk memahami materi tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Ini kan potensi masalah itu ada saja terjadi di dalam lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Nah, ini mungkin bisa ada fungsi kontrol yang dimulai dari dalam keluarga dan kemudian melebar ke masyarakat yang ada di sekitar keluarga tersebut. Saya kira itu Bu Redi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Sari. Jadi kita langsung saja ke Bunda untuk menambahkan jawaban Ibu Desia Wanggadenya. Persilakan Bu. Terima kasih Bu Elti. Ya, Mbak Wulandari, ya terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh yang kami rasakan, yang kami tahu, bahwa untuk pengawasan sosial terhadap kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak di pandemi COVID ini, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, tetap berjalan, ya, jadi tetap berjalan. Ya, terbukti dengan kasus-kasus yang ya ada yang datang langsung kepada kami. Tapi kan memang sama, kami juga merasakan jangan-jangan ini dengan adanya menjaga jarak ini jadi masyarakat jadi kurang bisa mengoptimalkan pengawasan sosial, maupun juga jangan-jangan kesulitan akses. Nah, sehingga dengan demikian kami asumsi itu kami tindak lanjuti dengan tadi memperbanyak melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat dengan mobil keliling. Barangkali warga yang ada di rumah atau di masyarakat ada yang belum tahu kalau dirinya itu sebenarnya mengalami kekerasan, atau di tetangganya atau saudaranya, ya. Mereka tahu ada kekerasan. Jadi kami ibaratnya tanda kutip jemput bola, datang kepada masyarakat, berkeliling tadi tiap desa, walaupun dengan mobil tadi. Kalau ada yang banyak yang sasaran, kita turun, kemudian juga tapi tetap dengan prinsip menjaga jarak tadi untuk menyampaikan, kemudian membagi leaflet di sana. Sehingga kami berharap kasus-kasus yang ada di masyarakat tidak kemudian tidak sampai kepada pemberi layanan untuk mengatasi permasalahan kekerasan perempuan dan anak. Jadi itu yang kami sampaikan, bahwa kami memperbanyak memang
upaya-upaya menggunakan medsos, kemudian mobil keliling dan pengawasan saya kira masih tetap jalan. Alhamdulillah sampai saat ini masih jalan baik, gitu seperti itu. Begitu Bu Berti, kami kembalikan. Terima kasih Bu Sari dan Bu Linda. Jadi untuk yang Berti terkait dengan pengawasan sosial itu tetap dilaksanakan meskipun dengan segala keterbatasan. Dan upaya-upaya ini dari Seman bahwa upaya-upaya tetap diupayakan semaksimal mungkin dalam hal pelayanan. Baik, kita lanjutkan pada penanya kedua, Bu Ana Permatasari. Ana Permatasari. Oh, Utari. Yang akademik Bu Dewi Utari. Ini pertanyaan saya, bagaimana bentuk perlindungan atau penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas? Adakah perbedaan pada sebelum dan pada masa pandemik ini? Kemudian yang kedua, ini Ibu Ana Permatasari, indika DRT pada masa pandemi ini meningkat. Bagaimana mengantisipasi hal ini? Kemudian yang ketiga, ini ada Ibu Sunarsih Sutaryo, ini pertanyaan umum. Sering perempuan korban ini tidak mau melaporkan karena takut pada suami. Bagaimana solusinya? Bagaimana tetangga atau teman ini mau membantu? Nah, ini saya kira juga bisa disampaikan dua-duanya, dari Bu Sari bisa, dari Bu Linda juga bisa. Monggo Bu Sari, kami persilahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Berti. Saya kira pertanyaan Bu Dewi ini juga tadi saya singgung sedikit bahwa pada prinsipnya di Forum Perlindungan Korban Kekerasan itu sudah mencoba meningkatkan kapasitas di dalam upaya penanganan pada perempuan dan anak dengan disabilitas. Memang ini agak khusus karena disabilitas pun kan juga jenisnya macam-macam. Ada disabilitas mental, intelektual, fisik, ya, maupun juga motorik. Ini masing-masing punya karakteristik tersendiri, sehingga ini tergantung bagaimana saat itu korban, dalam hal ini perempuan dan anak dengan disabilitas itu masuk dalam kategori sebagai disabilitas apa. Kalau disabilitas fisik, ya dalam artian mungkin dia ada aksesibilitas dari sisi keterbatasan fisik. Mungkin kalau tidak sampai membutuhkan layanan lebih lanjut, hanya membutuhkan misalnya konsultasi, itu saya kira tidak ada persoalan karena yang bersangkutan mungkin bisa komunikasi langsung juga, bisa melalui daring. Tetapi kalau disabilitas bukan fisik tetapi mental dan kemudian menjadi misalnya korban kekerasan seksual, nah ini tentu membutuhkan penanganan yang lebih spesifik, dan kami di jejaring itu juga sudah pernah menyelenggarakan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan dengan disabilitas. Bahkan di jejaring kami itu juga ada teman-teman dari LSM yang memang secara spesifik mendalami dan punya garapan terkait dengan soal disabilitas. Nah, ini memperkaya anggota jejaring yang lain supaya dimampukan di dalam penanganan korban kekerasan dengan disabilitas. Ini yang sudah dilakukan. Nah, kalau di masa COVID lalu bagaimana? Ya tetap plusnya itu adalah memperhatikan karakteristik kebutuhan korban apa, dan kalau membutuhkan misalnya shelter ya harus dengan melalui prosedur pemeriksaan secara khusus, sehingga ini apakah dia terpapar atau tidak. Kalau terpapar lalu bagaimana, ini semua ada mekanismenya. Kemudian untuk Bu Ana, ya bagaimana kemungkinannya untuk
mengendalikan supaya di masa pandemi ini kekerasan tidak meningkat. Bentuk-bentuk kekerasan kan macam-macam tadi. Ada kekerasan dalam rumah tangga, ada yang non rumah tangga. Nah, yang rumah tangga dan non rumah tangga itu sendiri, kalau dilihat dari jenisnya, ada kekerasan yang kalau melihat data terakhir Januari sampai bulan April ini, ada banyak kekerasan seksual dan korbannya adalah anak-anak. Nah, perlu dilihat kenapa kok anak-anak kemudian di situ banyak menjadi korban kekerasan. Salah satunya adalah mungkin bentuk pengawasan. Bentuk pengawasan yang barangkali perlu ditingkatkan dari lingkungan keluarga. Karena toh sekarang ini banyak keluarga yang pada akhirnya justru punya kesempatan untuk berkumpul di dalam keluarga dalam waktu yang lebih lama. Artinya ayah bekerja di rumah, dari rumah, ibu bekerja dari rumah, anak-anak juga sekolah dari rumah. Itu artinya kan kemungkinan untuk saling bisa merengkuh, mengawasi itu kan jauh lebih banyak harusnya. Nah, itu aja yang dioptimalkan. Kalau itu menyangkut mengenai anak. Tapi kalau sekarang kekerasan itu terjadi antara suami dan istri. Penyebabnya saya kira kalau yang klasik kita bicara di situ ada relasi kuasa yang memang tidak seimbang. Nah, berarti persoalannya bagaimana menjawab persoalan relasi kuasa tadi. Tetapi kalau itu dipicu karena persoalan ekonomi, karena di masa pandemi ini kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Misalnya tadinya bekerja di sektor wisata, sekarang harus dirumahkan, atau tidak ada yang berkunjung di tempat wisata, atau bekerja di rumah makannya juga tutup, atau menjadi peternak tapi sekarang ini harganya terjun bebas. Sehingga kalau harga terjun bebas ini juga mungkin perlu, nah ini sisi yang lain, ini tidak langsung bicara soal kekerasan, tapi barangkali perlu saya suarakan di sini. Barangkali perlu ada kebijakan persaingan. Nah ini agak sedikit melenceng, tetapi ini penting. Karena banyak peternak, istilahnya juga yang membudidaya ikan, itu kan sekarang ini kehilangan pasar. Harganya jadi turun. Ya. Bisakah kemudian ini pemerintah membuat kebijakan persaingan yang tidak semata-mata mengandalkan mekanisme permintaan dan penawaran, tetapi pemerintah di situ hadir, misalnya dengan pemerintah saya kira memiliki kontainer-kontainer yang bisa menyimpan bahan-bahan tadi dalam waktu yang cukup lama, itu dibeli pemerintah, dan kemudian harga yang normal itu tetap bisa dinikmati oleh peternak, oleh petambak, oleh mereka yang membudidaya ikan, sehingga nanti di masa yang ini misalnya pagebluknya cukup lama, ini bisa tetap disalurkan lagi kepada masyarakat dengan harga yang tidak terlalu jatuh sekali. Minimal jangan sampai di bawah harga produksi. Nah, kalau ayam saja sekarang kan turunnya luar biasa, harga daging ayam potong. Di tingkat peternak itu jatuhnya luar biasa. Nah, orang yang kemudian gagal seperti itu, secara ekonomi biasanya memicu terjadinya pertengkaran, percekcokan di dalam rumah tangga, padahal kebutuhan itu tidak pernah berhenti, termasuk kebutuhan paling dasar. Kebutuhan dasar manusia yang makan, dan seterusnya. Nah, ini mungkin perlu menjadi pemikiran pemerintah untuk bisa mengeluarkan kebijakan persaingan yang tidak semuanya diserahkan pada pasar, tetapi ada campur tangan di sana, sehingga para pembudidaya ikan, peternak, dan lain sebagainya itu bisa terbantu, sehingga mengurangi kemungkinan adanya percekcokan di dalam rumah tangga karena tidak ada penghasilan yang termasuk yang mungkin di wisata, karena kan banyak desa wisata yang juga harus kehilangan gurihnya wisatawan, karena selama ini desa wisata kan juga entah di Sleman, entah di
Gunung Kidul, di Kulon Progo, dan hampir semua wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu kan menawarkan wisata yang spesifik, termasuk wisata desa. Nah, ini semua kehilangan kesempatan untuk itu juga. Dan kalau misalnya itu bicara mengenai kekerasan yang tadi seksual sudah, lalu kekerasan yang mungkin dipicu oleh persoalan ekonomi, nah persoalan ekonominya juga mungkin perlu diatasi meskipun pemerintah pusat juga sudah membuat kebijakan yang maunya mengatasi persoalan-persoalan yang dialami oleh para pekerja lepas. Tapi yang pekerja tidak lepas dan hilang kesempatan juga banyak. Karena sekarang misalnya orang yang bekerja di sektor jasa apapun, hampir sekarang kehilangan juga pelanggan. Salon aja bisa kehilangan pelanggan. Kemudian selain salon, mungkin juga bahkan mungkin ya yang tukang parkir pun mungkin juga kehilangan penghasilan tidak seperti yang biasanya. Belum tukang-tukang yang mendapatkan hidup itu dari hari ke hari saja. Jadi ini yang saya kira tidak semata-mata bicara soal budaya patriarki, tetapi juga pemicu-pemicu lain yang hubungannya dengan ekonomi, karena ini yang paling mendesak, saya kira itu juga perlu mendapatkan perhatian. Lalu dari Ibu Sunarsi Sutaryo, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ini perempuan sering tidak mau melaporkan karena takut pada suami. Saya kira sekarang ini kalau saya lihat trennya justru sudah mulai membaik, Bu. Memang masih ada 1-2 barangkali yang takut melapor, tetapi kalau melihat trennya dari waktu ke waktu, sekarang justru banyak korban kekerasan perempuan yang sudah berani speak up, berani paling tidak menceritakan kepada orang lain yang dianggap bisa dipercaya. Ada juga yang sampai kemudian melaporkan suaminya itu ke lembaga layanan yang ada. Jadi kalau masih ada, toh masih ada yang belum berani melapor, apa yang bisa dilakukan? Tentu yang paling dekat dengan perempuan yang barangkali potensial menjadi korban itu memberikan edukasi. Bisa sekarang ini kan tidak harus ketemu langsung. Tadi Bu Melinda juga sudah menyampaikan kalau di Sleman mengoptimalkan penggunaan media sosial. Dan itu yang saya kira paling paling mudah dijangkau, diakses, dan kalaupun mau diteruskan itu yang paling mudah. Beda kalau misalnya orang harus membuka website dulu, membuka itu kan terlalu lama. Tapi begitu dapat apa dari luar lewat WA, belum dibaca, share. Padahal isinya ya. Nah ini saya kira di satu sisi ini bagus, pada sisi yang lain ini juga membutuhkan sikap kritis dan kecerdasan dari siapapun yang menerima informasi melalui media sosial. Saya kira sekarang ini yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengedukasi, kemudian memampukan para korban itu untuk menyadari bahwa dirinya menjadi korban dan mungkin perlu pertolongan, minimal konsultasi, konseling, supaya tidak membuat dirinya menjadi jatuh di dalam situasi kesehatan mental yang tidak akan menguntungkan bagi dirinya. Sebab kalau kesehatan mental dibiarkan terus-menerus, akhirnya depresi, dan tentu ini tidak akan baik untuk keluarga yang bersangkutan atau yang bersangkutan. Demikian Bu Rudi. Ya, terima kasih Bu Rudi. Oke, baik Bu Dewi Utari dengan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, bagaimana penanganan kekerasan bagi perempuan dan anak dengan disabilitas? Apakah ada perbedaan sebelum pandemi dengan sudah pandemi? Saya kira tidak ada perbedaan, Bu. Dan yang jelas memang kita akan lihat jenis disabilitasnya apa. Dari pengalaman beberapa tahun pelayanan kami itu kasus tunawicara, tunarungu itu
berapa kali ya di UPTD ini, sehingga membuat kami kemudian untuk tergerak mengadakan pelatihan bahasa isyarat untuk kader-kader PKDRT dari tiap kecamatan desa itu kita anggarkan untuk pelatihan. Tahun kemarin sudah terlaksana, dan nanti mereka juga bisa mengembangkan kemampuan bahasa isyarat ini hingga kita bisa terbantu kalau nanti ada kasus-kasus disabilitas untuk tunawicara, kader-kader yang notabene dekat dengan korban di wilayah bisa menjadi garda depan untuk bisa mengerti pengaduan dari korban yang tunawicara. Tentunya setelah itu bisa lakukan pendampingan kalau di tingkat Satgas CPA bisa selesai ya tidak perlu dikirim ke kecamatan atau ke PKK kecamatan atau ke UPTD kami, tentunya begitu. Jadi prinsipnya tidak ada perbedaan sebelum pandemi maupun sudah pandemi. Ya. Untuk disabilitas yang lain, saya kira ini seperti untuk disabilitas fisik, kami sudah mencoba di UPTD itu dengan yang mudah diakses dengan misalnya ruangnya, lantainya, ya, agar bisa diakses dengan kursi roda itu sudah kita pikirkan. Ya. Baik, selanjutnya dari Bu Ana, ya, untuk KDRT yang masa pandemi ini dikhawatirkan meningkat, bagaimana cara mengantisipasinya. Saya kira apa yang kami paparkan tadi, upaya-upaya kami adalah dalam rangka mengantisipasi agar di saat pandemi dengan di rumah saja itu menjadi terjadi kekerasan yang meningkat. Dari laporan teman-teman di UPTD, kasus kekerasan yang di masa pandemi ini itu memang sejak awal memang sudah ada gejala-gejala terjadinya, dan biasanya adalah yang paling banyak adalah komunikasi yang tidak gaduh, tidak sampai, ya, dari hasil-hasil penelusuran seperti itu. Nah, dengan banyak bertemu di rumah ini yang memang itulah yang kami khawatirkan, sehingga kami melakukan upaya sosialisasi, edukasi dengan berbagai cara melalui medsos maupun dengan keliling tadi dalam rangka mengantisipasi agar tidak makin banyak kasusnya, dan semoga saja juga tidak takut untuk melaporkan. Ini seperti halnya, terima kasih Ibu Sunarti Sutaryo, Ibu juga ini terkait dengan pertanyaan Ibu tentang korban yang tak mau melapor karena takut suami atau mungkin ketidaktahuan, ya, ini mau kemana. Ini kalau dengan sosialisasi kemudian kita menyampaikan alamat-alamat medsos, alamat nomor HP, WA, ini silakan bagi yang takut melapor untuk datang ke UPTD bisa curhat dulu melalui telepon, melalui WA, kemudian nanti petugas akan berkoordinasi juga dengan kader setempat yang terdekat dengan korban, ya, sehingga tidak langsung mencolok kita jangkau begitu itu, karena ini harus yang pelayanannya yang biar tidak nanti tambah runyam, karena ini ada ketakutan suami misalnya seperti itu. Kita pendekatan secara smooth dulu dengan kader, kita ajak, kita libatkan, kemudian setelah ada kesepahaman, ya, barulah kita panggil suami untuk asesmen, untuk mengetahui sebetulnya permasalahannya itu apa, ya. Apakah permasalahannya itu hanya di hal komunikasi atau permasalahan yang lain. Nah, ini jadi seperti itu. Jadi kalau cara-cara menggunakan teknologi informasi, ya, telepon, kemudian medsos ini memang kita galakkan untuk upaya mengatasi hal-hal yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu penanya. Kira itu Bu Betty. Terima kasih Ibu Sari maupun Ibu Linda sudah
memberikan jawaban terkait dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan tadi. Jadi memang untuk KDRT yang meningkat ini harus diupayakan untuk keluarga ini ada komunikasi yang positif. Kemudian untuk anak-anak juga perlu pengawasan yang lebih sehingga mengamankan mereka dari beberapa kejadian yang mungkin bisa terjadi di dalam situasi kondisi yang darurat ini. Kemudian kalau terkait dengan ekonomi memang tidak bisa diselesaikan sendiri, tapi memang pemerintah harus hadir bagaimana memberikan jalan keluar untuk keterbatasan ekonomi atau kondisi ekonomi yang menurun itu. Dan ini untuk disabilitas ya Bu Sari dan Bu Linda ini memang memerlukan penanganan yang khusus. Ada yang sifatnya umum kalau memang tidak memerlukan penanganan khusus. Tapi kalau memang perlu penanganan khusus tentu akan diberikan untuk penanganan yang khusus. Baik, kita lanjut. Ini ada beberapa penanya lagi. Ini Bu Teresia. Ini Bu Teresia yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan dan ini juga ada pertanyaan lagi, apakah DP3, AP2, DIY tidak membuka ruang konseling bagi para ibu atau perempuan secara online yang dalam situasi ini mengalami lebih banyak tekanan di tengah kebutuhan work from home, namun juga harus bekerja lebih sibuk dengan adanya tugas anak dan menjaga anak dan suami tetap nyaman di rumah. Saya menemukan beberapa teman perempuan lebih depresi dengan situasi seperti saat ini. Kemudian ini yang terkait penanya kedua, ini dalam Bu Arnita Ernauli. Dalam situasi pandemi, tidak menurunkan jumlah aduan kasus. Kasus yang juga tidak jarang ditemui adalah berbasis cyber. Terlebih saat pandemi, kekerasan berbasis cyber juga mengalami peningkatan. Langkah strategis yang bisa dilakukan untuk memberi keamanan bagi korban cyber dalam situasi pandemi. Ini monggo Bu Sari lagi ini untuk Mbak Teresia ini ada pertanyaan dan saya kira ini DP3 ada ya Bu untuk telekonseling ini. Mau kabar silakan Bu Sari. Ya, saya kira untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Teresia, apakah DP3 itu tidak membuka ruang? Saya kira membuka melalui Pesaga. Iya, Pesaga. Jadi ada Pesaga dan bahkan juga ada PT-nya Sofia Utama. Iya. Jadi artinya DP3AP2 juga tidak tinggal itu yang di dalam mengatasi atau menyikapi persoalan seperti yang dialami oleh teman-teman dari Mbak Teresia. Barangkali mungkin perlu diberikan informasinya tentang nomornya, mungkin nomor Pesaga Bu. Jadi tidak hafal nomornya. Nomor Pesaga, kemudian juga nanti ada nomor dari FCU, ini bisa nanti disampaikan. Kemudian Mbak Anita, ya, saya kira kalau kita bicara mengenai kekerasan yang berbasis cyber, ini tidak hanya terjadi di masa pandemi, tapi juga kita tahu terjadi juga di masa-masa normal. Nah, di masa pandemi ini barangkali karena orang tidak harus bekerja di luar rumah, menghabiskan waktunya lebih banyak di rumah, ini menjadi lebih dekat lagi dengan setiap orang. Lalu kadang-kadang eksplorasinya itu mungkin kebablasan. Karena eksplorasi yang kebablasan itu membuat kemudian lupa bahwa ada hal-hal yang sifatnya sangat pribadi. Kemudian ini secara tidak sadar atau mungkin juga sadar diakses oleh pihak luar, dan ini potensial menyebabkan terjadinya korban dari kekerasan yang berbasis cyber. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya kira literasi digital, ya digital ini menjadi satu hal yang penting yang perlu digalakkan, dan barangkali ini dari kalau pemerintah dari Kominfo barangkali ya Bu ya. Yeah. Dari Kominfo di tingkat DIY juga ada kantornya, di tingkat kabupaten kota ada kantornya. Ini bisa menjalankan literasi soal digitalisasi ini sehingga masyarakat yang belum paham itu bisa memprotek dirinya untuk
tidak menjadi kemudian korban kekerasan yang berbasis cyber. Salah satu cara yang memang edukasi itu nomor satu, literasi itu. Jadi orang kalau sudah terliterasi kan tentunya akan punya sikap hati-hati. Tapi yang tidak tahu mungkin juga niatnya nggak ke sana, tapi karena tidak tahu. Nah, akhirnya dia menjadi korban. Nah, kalau sudah seperti itu, maka selain harus terliterasi ya, yang bersangkutan tentu harus banyak inilah. Artinya membaca itu juga jangan hanya membaca yang di sini. Karena membaca yang dari media online itu juga belum tentu semuanya itu informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada kalanya memang di era kalau kita bicara sama filsafat ya Bu ya, era post truth ini ya. Jadi justru ketika sesuatu yang tidak benar itu yang kemudian diyakini sebagai sesuatu yang benar, dan itu yang banyak sekali digelontorkan di masyarakat. Kalau kita memahami sekarang itu eranya memang era post truth, maka hal-hal yang tidak benar itu ya harus dilawan di pemahaman yang baik terkait. Saya kira itu Bu. Jadi, terima kasih. Monggo Bu Linda, ayo silakan. Bu Wedi. Ya, kami ingin menambahkan tadi di paparan kami untuk layanan-layanan secara online itu untuk bisa diakses oleh masyarakat, khususnya untuk UPTD PPA di tempat kami di nomor WA 081 328 012 054, jadi ada di paparan kami. Kemudian untuk Puspaga, ya. Jadi kalau di UPTD ini kan kalau sudah terjadi kekerasan, ya, di UPTD PPA. Tapi kalau untuk yang belum terjadi tapi ingin berkonsultasi atau yang potensi terjadi, ini bisa berkonsultasi di pusat pembelajaran keluarga. Nomor WA-nya tadi di paparan saya juga ada, saya bacakan kembali 0812 2780 4153. Ya, jadi kami siap memberikan layanan tersebut. Dan untuk Bu Arnita ya, masalah kekerasan berbasis siber ini memang ya di era penggunaan yang begitu sekarang di pelosok-pelosok pun ya sudah terakses dengan akses internet ini ya, memang potensi sekali, berisiko tinggi untuk terjadinya kekerasan siber. Kekerasan yang ada, yang dilaporkan kepada kami, kalau ditelusur, istilahnya di nalar-nalar mulo bukane begini ini, memang akhirnya juga kembali karena akibat hal-hal yang dipahami tidak benar di dalam media siber ini. Dan kami juga dengar di Kominfo, di Dinas Kominfo itu memang juga kerap sekali mendapatkan surat panggilan untuk menjadi saksi ahli ya kejahatan siber. Jadi kerap di Polda, panggil di Polda, Polres kaitannya dengan kejahatan siber. Gitu. Jadi ini memang menjadi tugas kita bersama untuk bisa mengakses media-media online dengan bijak, sehingga ini juga kita angkat kepada anak-anak forum anak waktu temu hati anak tahun lalu itu anak temanya adalah internet sehat. Jadi kita ajari anak-anak untuk bisa memilah ya, informasi-informasi itu agar tidak terjerumus pada hal negatif dengan adanya fasilitas-fasilitas medsos atau internet. Juga kita di forum ibu-ibu kita kenalkan juga pada orang tua bahayanya masalah sisi negatif dari medsos, dari media online, dari internet. Jadi sisi positif juga bisa kita sampaikan, tapi sisi negatif ini agar para orang tua juga sadar, paham, tahu, sehingga bisa mengontrol juga putra-putrinya agar tidak terjerumus ke hal negatif akibat adanya hal
tinggal disimak di media siber. Saya kira itu, ya, Bu Wedi. Terima kasih Bu Sari dan Bu Linda. Mungkin untuk Mbak Teresia Wulandari perlu saya tambahkan terkait dengan layanan yang diberikan oleh DP3AP2. Jadi untuk DP3AP2 DIY ini untuk layanan telekonseling ini dilayani oleh T-Saga, telepon sahabat anak dan keluarga di nomor 0274 565 003 atau bisa melalui WA ini di nomor 087 719 292 111. Ini untuk telepon sahabat anak dan keluarga. Ini bisa konsultasi yang terkait dengan parenting dan permasalahan-permasalahan lain bagi orang tua maupun juga anak-anak. Kemudian untuk penanganan kalau sudah terjadi kekerasan, ini DP3AP2 punya unit layanan penanganan kekerasan ini di Rekso Diah Utami. Nomor teleponnya 0274 540 529 atau di nomor WA ini 081 233 808 388. Ini monggo silahkan bisa mengakses di nomornya T-Saga maupun yang di Kabupaten Sleman ini juga punya nomor. Dan saya kira di semua kabupaten kota ini mempunyai Puspaga untuk memberikan pelayanan konsultasi terkait dengan perempuan dan anak ini. Baik, ini Bu Polana ini dari kota, PT Kota. Bu Polana, mohon informasi dari ibu-ibu narasumber apakah di masa pandemi COVID-19 ini telah dilakukan penelitian atau analisa data empiris yang menyimpulkan bahwa di masa pandemi ini KDRT meningkat sebagaimana statement Ibu narasumber. Sementara apabila kami mencermati data yang dipaparkan tadi, jumlah kasusnya di bulan Maret dan April tidak mengalami peningkatan secara kuantitas dibandingkan bulan sebelumnya atau Februari, bahkan cenderung menurun. Walaupun secara logika sangat dipahami bahwa dengan adanya pandemi ini sangat memungkinkan perempuan lebih rentan atau intensif mengalami KDRT. Mohon penjelasan dari narasumber, monggo Bu Sari dan juga Bu Linda. Nampaknya pertanyaan ini memang semuanya ditujukan pada dua narasumber ini. Monggo Bu Linda. Bu Sari dulu. Bu Sari dulu. 1 menit. Terima kasih Bu Polana pertanyaannya. Memang tadi saya tidak secara khusus mengatakan bahwa tren yang meningkat, tetapi ada peningkatan jumlah ya. Tetapi kalau potensi meningkat itu barangkali ada yang sifatnya masih potensial. Tapi kalau peningkatan loh, karena memang belum ada penelitian ataupun juga melakukan analisis terhadap data yang ada. Dan ini kan datanya baru bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Saya April pun juga belum selesai. Ya. Sehingga ini memang masih memerlukan pendalaman terhadap data yang ada. Jadi dengan demikian kalau memang kesimpulannya naik atau turun itu saya kira masih terlalu dini. Tapi kalau kita patut mewaspadai potensi terjadinya peningkatan jumlah korban kekerasan baik itu perempuan dan anak di masa pandemi itu yang memang perlu kita perhatikan supaya ada semacam precaution ya. Jadi upaya mencegah ya itu tidak terjadi. Karena kalau kita tidak melihat itu sebagai sebuah potensi, kita bisa terlena. Dan kalau terlena berarti satu saat sepertinya lalu tidak melakukan apa-apa. Dan kalau begini dari etika publik itu namanya etika pemerintahan. Dan kalau dia dari sisi etika itu kok sudah ada situasi seperti ini kok tidak ada tindakan antisipatif. Ini sesuatu yang menurut saya juga tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu
sifatnya preventif sehingga potensi kemungkinan terjadinya itu bisa di. Kalau tidak salah, kota itu pernah merilis, saya baca di KR, ya, KR merilis bahwa korban kekerasan belum meningkat di masa pandemi. Dan soal itu benar atau tidak, saya tidak bisa judgment. Tetapi yang saya baca di KR itu dirilis bahwa di kota itu. Tapi kalau lihat data yang meminta 25 kali banyak itu dan juga saya tanda. Mungkin tidak berarti bahwa memang di di kota lalu tidak bisa dikatakan buruk. Baik, kita lanjut langsung saja ke Bu Linda. Kami persilahkan Ibu. Baik, ini dari Bu Polana di Kota Jogja nih. Saya juga tergelitik dengan berita media itu menampilkan data-data kekerasan perempuan dan anak di Kota Jogja. Kalau Mbak Keliru akhir Maret atau awal April begitu? Awal April nih. Saya juga setelah membaca itu cepat-cepat untuk ngecek data di SIKPA ya, walaupun secara sederhana tapi kita ingin lihat di SIKPA kami yang diinput oleh, tadi sudah kami sampaikan ada 32 penginput data, itu ada di jejaring FPKK, baik itu di tingkat kabupaten, ada dari Polres, ada dari RSUD, ada dari 17 kecamatan. Ya ini kan akan kita lihat, dan juga teman-teman lembaga yang layanan ini juga sudah terintegrasi di sana. Saya minta Kepala UPTD segera memberikan data dan segera verifikasi. Dan untuk data yang bulan Januari, Februari, Maret itu sudah diverifikasi, ya, di UPTD sudah diverifikasi. Ini datanya, memang kalau di Sleman kami kebetulan ini Bu, kebetulan jadinya ya. Alhamdulillah tidak terjadi peningkatan. Jadi saya membaca berita yang dari kota itu, aduh, jangan-jangan kami sudah seperti ini. Apa yang sudah kami perbuat selama ini rasa-rasanya sudah teman-teman sudah jungkir jempalik ibaratnya begitu. Tapi memang ada sisi kreasi-kreasi inovasi yang memang harus kita jeli juga upaya untuk mencegah tambahnya kasus kekerasan ini. Memang kita harus lebih kreatif untuk menyampaikan edukasi upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat. Ya, jadi kelihatan tidak ada peningkatan ya, ada malah turun di bulan Maret dibandingkan Januari atau Februari, kemudian April ini belum selesai, tapi kita sudah di hari-hari kur-kuran, jadi di atas 20, dan di SIKPA itu baru ada 3 kasus yang dicatat. Tapi kami juga jangan-jangan ini para penginput karena kebijakan kerja dari rumah, sehingga yang dilaporkan di kantor belum sampai atau gimana, sehingga belum menginput. Jadi ini kami masih dalam proses juga untuk terus-menerus memonitor, tapi usaha mencegah harus kita lakukan seoptimal mungkin dengan berbagai cara kreativitas. Silakan juga ibu-ibu kalau mengakses KIE kami melalui YouTube dinas kami, Dinas Pendidikan PDKB, ada YouTube untuk KIE pencegahan kekerasan yang dilaksanakan oleh teman-teman sendiri itu. Teman-teman ada kepala seksi, ada staf, langsung jadi aktor, jadi aktor, jadi aktris, bermain peran untuk bagaimana upaya mencegah kekerasan pada perempuan dan anak. Jadi potensi tadi seperti Bu Sari, ya ini kami memang khawatir, sehingga antisipasi yang kita lakukan adalah upaya-upaya kreasi yang tadi sudah kami paparkan. Semoga nanti tidak jadi suguhan. Malah justru saya berharap ini sesuatu yang positif. Selama ini kan jauh dari anak, dari istri atau suami, harusnya mereka tingkat kesabarannya kan diuji, berbanyak-banyak bergaul. Kalau di rumah jadi rame, seperti apa jadinya? Karena kebijakannya harus banyak di rumah, sehingga moga-moga mereka semua malah jadi cooling down, sehingga tercipta keserasian, keharmonisan di rumah. Tapi memang dilemanya adalah masalah ekonomi, karena ini usahanya jadi terganggu, ya pendapatannya terganggu.
bisa memang potensi menimbulkan percikan-percikan untuk terjadinya kekerasan. Jadi ada berbagai hal dan kami belum melakukan penelitian. Silakan nanti monggo para akademisi atau lembaga mau melakukan penelitian nanti setelah ini berjalan beberapa saat dari pandemi. Dan semoga selalu doa kita semoga segera berakhir. Bu Edi? Oke, terima kasih Ibu. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih, karena memang waktunya sangat terbatas. Ini yang masih ada satu penanya, Mbak Sri Sulandari, Mbak dari Samin ini. Dalam situasi normal, layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan, saya percaya sudah berjalan dengan baik. Baik yang dilakukan oleh lembaga maupun jejaring. Akan tetapi, dalam situasi pandemi ini, banyak hal yang menyebabkan lembaga layanan tidak bisa melakukan layanan dengan optimal dikarenakan tidak ada kelengkapan atau fasilitas untuk melakukan layanan sesuai protokol. Di antaranya tidak ada kesediaan APD. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut agar tidak ada penolakan rujukan lembaga layanan? Ini monggo dijawab Bu Sari maupun Bu Linda, tapi ini waktunya sangat terbatas, mungkin cukup singkat dan padat gitu ya Bu. Monggo kami persilakan, mungkin masing-masing cukup 2 menit gitu ini. Kami persilakan Bu Sari. Ya, terima kasih. Dan jelas dengan adanya pandemi ini, termasuk ketika semuanya di challenge, gitu. Tidak terkecuali yang PKK. Itu di challenge untuk memikirkan bagaimana tetap bisa memberikan pelayanan meskipun ada social atau physical distancing. Dan juga mungkin ada keterbatasan dari sisi perlengkapan yang tadi juga sudah saya sebutkan. Kalau bicara perlengkapan ya kita andai kata ada keterbatasan dana pemerintah, karena pemerintah juga sekarang ini juga melakukan redesign anggaran yang difokuskan pada penanganan COVID ini. Barangkali kalau kebutuhan mengenai APD di lembaga layanan barangkali juga bisa masuk ya Bu ya di situ. Karena seperti Sleman sendiri kan malah bagi-bagi. Nah, saya kira ini menjadi jalan keluar juga. Ini tidak ada persoalan mengenai itu. Dan terkait dengan kemarin kalaupun ada penolakan itu karena memang ternyata setelah kami berbicara dengan jejaring pengada layanan shelter itu karena memang ada ketakutan kan ketidaktahuan, tapi setelah diurai ya akhirnya bisa diterima juga dan pada akhirnya nggak ada masalah dengan penerimaan korban sepanjang mengikuti kriteria dan memenuhi protokol kesehatan. Sedikit saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya, sekarang justru ada banyak hal yang bisa dilakukan di keluarga. Ya. Jadi kreativitas yang ada di keluarga masing-masing dengan segala keterbatasan yang ada itu yang harus menjadi aset yang sangat positif untuk membuat kemudian bonding di keluarga itu juga menjadi semakin tinggi. Misalnya dengan hal yang sederhana. Dulu misalnya ibunya malah nggak sempat masak karena di luar kantor terus gitu ya. Sekarang dengan bekerja dari rumah, mau tidak mau kan harus menyediakan bersama-sama menjadi anak, masak di rumah. Dan masakan ibu di rumah atau masakan ayah di rumah itu justru bisa meningkatkan bonding di antara anggota keluarga itu sendiri. Itu sederhana, tetapi justru mendasar karena dengan adanya bonding di antara anggota keluarga, orang itu kan kalau mengenal lebih dekat satu dengan yang lain malah nggak tega loh mau melakukan sesuatu yang sifatnya kekerasan. Karena apa? Ya, biasanya secara teori loh ya, kekerasannya dilakukan orang yang memang sama sekali tidak mengenal luar dalam dari orang itu. Saya kira mungkin itu sisi positif ketika harus work from home. Monggo ya Bu Linda. Oh iya. Waktunya tinggal. Iya. Nah, saya kira untuk layanan itu bisa optimal. Ya, APD ini tidak perlu kita membayangkan kayak APD yang sudah merawat positif COVID ya. Jadi APD itu kalau di tingkat rumah sakit kan ada yang di ring 1, ring 2, ring 3. Jadi kalau kita layanan di UPT DPPK, saya kira dengan APD yang minimal standar itu adalah masker, kemudian sarung tangan ya, sarung tangan praktek. Kemudian kita tadi saya sampaikan jaga jarak itu cukup itu, dan juga untuk sarana hand washing kalau tidak ada air mengalir ya hand sanitizer,
Kami kalau di Dinas P3AP2KB dalam refocusing anggaran dan revisi anggaran, kami malah menganggarkan tidak hanya untuk petugas layanan kami, tapi juga kami bagi ke teman-teman mitra jejaring. Ini contohnya hand sanitizer, kemudian APD. APD ini kalau mencari yang dari sesuai tenaga kesehatan itu cukup susah dan sulit, ya tadi saya sampaikan. Sangat sulit. Susah dan sulit. Ada uangnya, tidak ada barangnya. Ada barangnya mahal, tapi juga sulit untuk mendapatkan, harus rebutan. Nah, kita pakai ini, produk homemade. Tapi sudah mendekati standar seperti dari Kementerian Kesehatan, yang 3 lapis, dan tengahnya itu ada lapisan spoon. Ini yang kita gunakan untuk teman-teman di layanan, diberikan sejari. Jadi saya kira untuk di Sleman moga-moga tidak akan terjadi penolakan lembaga yang sampai saat ini kami belum mendengar, dan kami di UPTD selalu siap memberikan layanan secara gratis. Jadi pelayan di UPTD maupun di lembaga gratis, dan tadi bisa melalui alamat medsos. Dan satu lagi saya lupa, di Kominfo, Dinas Kominfo kami sudah dirintis telepon 112. Ya, di telepon 112, kalau nanti itu aduan kekerasan perempuan dan anak akan disambungkan ke OPTD kami, begitu. Jadi dalam rintisan untuk telepon melalui akses nomor hotline services 112. Dan kalau kekerasan, karena ini harus spesifik dilayani oleh OPTD, ya, itu akan disambungkan ke OPTD, sehingga tetap akan dilayani sesuai protokol. Ya. Itu Bu Werdi. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, dengan diskusi pada siang sampai sore hari ini sudah banyak sekali informasi yang disampaikan dari Bu Sari maupun dari Bu Dinda. Harapannya untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa diantisipasi sehingga dalam situasi pandemi ini tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk diskusi siang hari ini karena waktu, diskusi mungkin kita cukupkan sampai di sini karena ini tinggal 2 menit lagi, dan kami mohon maaf apabila di dalam memandu acara ini banyak kekurangan. Kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan ini ada informasi dari Sleman bahwa bisa mengakses untuk YouTube, YouTube Sleman, Dinas Sleman. Oh, ini bisa 5 menit, Bu. Bisa disaksikan tambahan informasi ini. Suaranya nggak kelihatan. Awak sampai iki piye iki? Kok hamburan kabeh, Bu? Dan kangkong ning meja tempe ning kursi. Apa ora ono nggone to iki? Iki kesel. Kesel iki. Ditonton aja. Iki nang iki kandhani anake. Kok ini jujur kan aku. Neng joko ono gawe. Neng kene jujur kabeh. Saya kumbang. Belum. Kalau baik. Iki nek tambah Menggunakan game baik malah tambah ya lah mereka konsinal. Wah, itu saya tuh bingung. Saya tuh mau ada masalah di rumah, mau dapat cuman.
saya mbak saya semua komputasi urusan rumah Mas, yang bojoku mas, bojoku tak cari, bojoku ini mas. Lah, iki bojoku, iki apa kowe nang kene bu? Iki kantor apa mas iki? Iki kantor apa iki? Sampai yang jelas. Ya, silakan duduk dulu kasih tahu dan jelaskan. Ini adalah Puspaga, pusat pelayanan lembaga yang perihal tentang keluarga. Jadi Pak dan Ibu jangan khawatir, nanti pertemuan insya Allah kami akan bantu. Terus ya Bu, nah ini KP Wong ngerti loh. Ini kami akan menjamin kerahasiaannya. Jadi tidak harus cukup kami, Pak dan Ibu yang tahu tentang masalah. Jadi Bapak dan Ibu kalau khawatir, rahasia pasti pamerkan Ibu Bapak karena itu adalah merupakan kode kami sebagai konselor psikologi. Siapa yang mau menceritakan pendidikan itu bagaimana? Apa sih sebenarnya yang dirasakan Bapak? Dari dulu maupun Terima kasih Mas. Jadi memang saya harus introspeksi lah. Saya terbawa emosi. Saya juga minta maaf dengan istri saya, Bu, aku jaluk ngapuro, kalau anakku barang. ya Pak Yang paling berharga adalah keluarga, karena paling indah adalah keluarga. Tiada tara adalah keluarga. Demikian tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tayangan dari Sleman, Kabupaten Sleman, ini bagaimana membangun komunikasi yang baik. Memang di situasi yang penuh tekanan ini sulit, tetapi pasti ada jalan keluar, bisa melalui konseling maupun telekonseling. Kalau mau diakses, tentu ini akan membantu bagaimana memecahkan masalah di keluarga yang ada. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam memandu acara pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian di dalam acara ini. Pertemuan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.